Shalom, selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini, di hari Kamis 15 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan kesehatan dan nafas kehidupan kepada kami untuk kami menjalani aktivitas di hari ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami menjalani berbagai aktivitas kegiatan di sepanjang hari, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menguasai hati dan pikiran kami dapat mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman. Firman-Mu menerangi jalan kami, firman-Mu menjadi pedoman dan petunjuk untuk kami melangkah di sepanjang jalan hidup yang penuh tantangan dan pergumulan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Hosea pasal 11 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, "Masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu waktu dalam kesempatan mengajar dalam kelas katekisasi, saya meminta peserta katekisasi untuk menggambarkan pribadi Tuhan Allah sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab. Salah seorang peserta katekisasi menjawab demikian, "Bapak Pendeta, menurut saya Tuhan Allah dalam perjanjian lama adalah Tuhan Allah yang suka menyatakan murka kepada manusia. Sedangkan dalam perjanjian baru, Tuhan Allah adalah Tuhan yang sabar dan penuh kasih." Saya agak tersentak, kaget dengan jawaban tersebut, karena saya tidak mengira bahwa mereka mempunyai gambaran tentang Allah yang sedemikian mengerikan. Allah digambarkan sebagai pribadi yang jauh dari kasih. Namun kemudian saya menyadari bahwa sebenarnya bukan hanya Ia yang mempunyai gambaran tentang Allah yang mengerikan, Allah yang suka menyatakan murka penghukuman kepada manusia, Allah yang suka mengadili manusia dan menghukum manusia. Martin Luther, bapa reformator gereja, juga sempat mempunyai gambaran tentang Allah yang penuh murka, yang suka mengadili dan menghukum orang berdosa. Luther mengatakan, "Sejak masa muda saya dididik sedemikian rupa hingga saya harus pucat pasi dan takut bila mendengar nama Kristus disebut, karena saya hanya diajar untuk memandang Dia sebagai seorang hakim
yang keras dan penuh murka. Namun kemudian gambaran yang mengerikan tentang Tuhan itu akhirnya tidak lagi menggelayuti pikiran Martin Luther sejak ia membaca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Setelah membaca surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Martin Luther akhirnya menyadari bahwa Allah bukan pribadi yang penuh murka, tetapi pribadi yang penuh rahmat. Rahmat Allah itu adalah pengampunan yang membebaskan, sehingga manusia berdosa beroleh anugerah keselamatan. Saudaraku, rahmat Allah juga tampak dalam bacaan Alkitab hari ini, dalam Hosea pasal 11 ayat 8 dan 9. Sebagaimana kita baca di ayat sebelumnya, bahwa umat Israel adalah umat yang tidak tahu diri. Mereka mendurhaka terhadap Tuhan. Tuhan telah berbuat kebaikan kepada mereka, tetapi mereka membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat dosa. Namun melalui Hosea, Tuhan berfirman bahwa Ia tidak akan melaksanakan murkanya yang menyala-nyala. Sebaliknya, Ia akan menunjukkan hatinya yang penuh belas kasihan. Dalam belas kasihnya, Tuhan mau mengampuni dan menyelamatkan umat Israel. Itulah yang disebut rahmat Tuhan. Jadi di sini jelas bahwa gambaran tentang Allah yang penuh kasih dan rahmat tidak hanya terlihat dalam perjanjian lama, tidak hanya terdapat dalam perjanjian baru, tetapi juga terlihat dalam perjanjian lama. Hal itulah yang juga ditulis oleh penulis kitab Ratapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rahmat Tuhan terus dinyatakan Tuhan dalam kehidupan manusia. Puncaknya, Tuhan mewujud nyatakan rahmat-Nya ketika Ia menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, Allah melawat manusia yang berdosa dan menyelamatkan manusia. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, rahmat Allah yang menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus harus menjadi dasar utama bagi orang percaya untuk mengucap syukur. Banyak orang Kristen mengucap syukur hanya ketika sembuh dari sakit, atau naik pangkat, naik jabatan, atau dianugerahkan keturunan, mendapatkan rejeki dalam bentuk materi, mendapat kenaikan gaji misalnya, bisa membeli kendaraan atau bisa membangun rumah. Pertanyaannya, bisakah kita mengucap syukur ketika kita jatuh sakit, ketika usaha kita gagal, atau ketika kita harus terkena PHK? Apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Jawabannya bisa. Karena Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Jawabnya juga sederhana. Kita harus hidup dalam iman kepada Yesus. Dengan hidup beriman kepada Yesus, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menghayati dan mengalami rahmat Allah yang menganugerahkan keselamatan
di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita menghayati dan mengalami rahmat Allah yang menganugerahkan keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Hal kedua yang mau dinyatakan, Allah telah menyatakan rahmat-Nya, dan karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah bisa diwujud nyatakan melalui kesetiaan beribadah, berdoa, dan memuji Tuhan lewat nyanyian, puisi, atau drama. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, juga kita bisa nyatakan lewat kerja, karya, dan pelayanan yang mewujudkan damai sejahtera bagi sesama manusia, bahkan bagi alam ciptaan Tuhan. Pagi ini, mari awali hari bukan dengan bersungut-sungut atau dengan mengeluh, melainkan kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas rahmat-Nya yang mengampuni, membebaskan, dan menyelamatkan kita yang berdosa. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami agar di sepanjang hari ini kami senantiasa mengerti, memahami betapa kami harus bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur bukan hanya ketika kami menerima hal-hal yang berkaitan dengan materi, bukan hanya ketika kami memperoleh jabatan, kedudukan, atau kekuasaan, tetapi kami diajarkan untuk bersyukur karena Tuhan telah menyatakan rahmat Tuhan yang begitu besar. Rahmat Tuhan yang menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami untuk menghayati firman-Mu, agar dalam hidup kami selalu dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ketika kami sakit, ketika kami jatuh, ketika kami mengalami kegagalan, kami tetap mampu bersyukur kepada Tuhan. Sertai kami di sepanjang hari ini. Tuhan, jaga lindungi kami, jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana. Tuhan memberkati segala yang kami lakukan, dan biarlah kiranya Tuhan membuat segala yang kami lakukan, kerjakan, dan usahakan boleh berhasil. Tuhan membimbing, menuntun langkah-langkah hidup kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman dan pengharapan. Inilah kami Tuhan, Kau menyertai kami, dan biarlah kiranya kami senantiasa memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.